Oke, saya baca lagi. Sepertinya perintah saya kurang ya. Kita coba lihat. Ini harusnya itu sudo mount minte spasi nfs. Untuk mengetahui bahwa yang di mount di sini adalah direktori nfs. Coba kita enter sekarang. Oh maaf, ini harusnya yang ini ya. Minte nfs home nfs share. Oke, enter. Nah, berhasil ya. Oke, sekarang kalau sudah berhasil, kita bisa melihat di sini df, clear dulu ya, clear, kemudian df spasi min h. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa paling bawah itu ada 192.168.100.1.2/home/nfs/share, dia di-mounting ke /home/nfs_share. Nah, artinya mounting kita sudah berhasil, gitu ya. Artinya sudah berhasil. Coba pembuktiannya bagaimana? Kita coba edit file di sini menggunakan, kita masuk dulu ya, cd/home nfs share. Nah, ini kita lihat dulu ya. Belum ada apa-apa di sini ya. Ini saya melakukannya dari server 2. Perhatikan, ini dari server 2. Kita akan membuat file sudo atau touch nfs_share. Oh, sudo harusnya. Karena tadi permissionnya root ya. Oke. Jadi sudo touch nfs_share. Nah, di sini sudah tercipta file nfs share ya di dalam nfs share. Agak ambigu ya. Oke, saya rename aja. Nah, saya hapus dulu rm nfs share. Yes. Oh, sudo rm nfs_share. Oke, clear. Nah, ini kosong ya. Touch percobaan 1.txt. Enter. Saya lagi-lagi lupa sudo karena ini semua di root ya. Nah, ls min lah. Nah, sekarang sudah ada percobaan 1.txt. Kita coba edit ya. Atau mungkin gini, kita coba lihat dulu di server 1 bagaimana. Ini di server 2 ya. Di server 1 clear dulu ls_cd/home nfs_share, kemudian kita ls. Nah, kita lihat, padahal kita tidak membuat file percobaan.txt ya. Ini tadi dibuat di server 1, server 2. Ternyata di sini muncul gitu ya. Nah, kemudian kita coba edit lagi file percobaan 1 ini ya. Kita coba lihat isinya ya. Percobaan 1.txt. Kosong, tidak ada apa-apa. Kita di sini server 2 chat percobaan 1.txt. Kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang kita di sini sudo nano percobaan 1.txt. Kita isi ya. Ini adalah file percobaan membuat nfs gitu ya. Oke. Oke, ini sudah. Kalau kita lihat lagi ini, nah ada isinya ya. Di server 2 sekarang kita coba lihat lagi ya. Ini ya, kan percobaan 1.txt. Nah, sudah ada. Ini yang namanya
synchronize ya. Jadi perubahan yang dilakukan oleh salah satu server ini akan berpengaruh ke semua server yang lain, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat ini, clear dulu. df min h. Oke. Oke. Ini tadi dimon dengan perintah ini ya. Mana tadi perintahnya? Dengan perintah ini. Nah, perintah ini sifatnya adalah sementara. Jadi ketika kita restart server ini ya, atau server 2 ini kita restart, maka mon yang tadi akan lepas gitu. Coba ya kita lihat sekarang, kita sudo reboot. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, sebentar ya, kita tunggu ini restart. Sebentar lagi selesai. Ya, sudah. Oke, sudah login. Nah, kita lihat, ini saya close dulu. Kita lihat ya, df spasi minha ya. Nah, NFS-nya hilang. Ya, itu yang terjadi. Coba kita lihat ls slash min lah slash home nfs share. Nah, file yang tadi kita buat di sini hilang juga. Filenya karena apa? Hilang karena dia selalu kesimpannya di server. Jadi sebenarnya di sini hanya membaca. Dan kalau kita ngedit di sini hanya membuat cache yang disimpan di sini saja, gitu ya. Nah, makanya setelah mountingnya lepas, maka di sini dia akan hilang, gitu. Oke, lalu bagaimana supaya kita membuat NFS mount ini jadi permanen? Setiap kali start atau booting itu selalu otomatis termount. Kita coba edit file ya, f/etc/sfs tab ini. Oke, ini adalah file yang mengkonfigurasi bagaimana sistem operasi ini akan memon seluruh storage device gitu ya. Ini kalian bisa lihat ada disk ID LVM ini ya dimounting sebagai root dan seterusnya. Nah, terus ini dimounting sebagai /boot gitu ya. Kita akan menambahkan di sini. Ya, jangan sampai kalian merubah yang di atas ya, karena yang di atas itu kaitannya sama sistem kita. Kalau sampai ada yang berubah, maka sistem kita akan gagal start ya, gagal booting. Oke, jadi kita langsung ke bawah aja. Pertama, yang harus kita definisikan di sini adalah URL dari NFS servernya 192.168.100.1 tadi ya. Kemudian direktorinya /home/nfs_share. Oke, sudah. Kemudian spasi ya. Diikuti apa?
mount point-nya akan di mount kemana, yaitu slash home slash nfs underscore share gitu ya. Kemudian selain itu apalagi tipe tipenya apa? Ini adalah NFS gitu ya. Kemudian option default aja. Kemudian dam itu apa ya? Nggak ada keterangannya ya. Tapi kita bisa kasih 0 aja karena kita tidak set apapun untuk dam dan passwordnya juga tidak ada. Gitu ya. Oke, ini sudah cukup seperti ini ya. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, ini kalau kita df min h ya belum termon karena dia akan dieksekusi setiap kali sistem kita booting. Ya, kita harus reboot lagi. Sudo reboot. Nah, sambil nunggu ini reboot, mungkin saya akan cerita kenapa kita perlu menggunakan NFS ya. Kondisi-kondisi seperti apa. Yang pertama, paling umum adalah apabila kita mau membuat sebuah share folder ya. Biasanya untuk nyimpen cache antar server gitu ya. Misalkan kalian membuat sebuah server atau sebuah cluster server ya. Nantinya kalau kalian membuat sebuah cluster server, maka kalian akan membutuhkan NFS ini. Untuk apa? Ada beberapa opsi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah untuk webnya. Jadi kalau kalian menggunakan NFS, web server kalian, ya kalian cukup deploy di NFS server, nanti yang lainnya akan otomatis ada. Gitu ya. Atau kalau kalian menggunakan Git ya lebih baik menurut saya menggunakan Git ya tinggal clone ke server-server lain gitu ya sehingga antar server harusnya nanti sama persis ya setiap ada pembaruan harus ini ulang gitu ya dipastiin bahwa semuanya sama gitu. Nah tapi bagaimana caranya server itu menyimpan cache ya terutama session bukan cache session ya kalau web kan ada session ya apalagi yang butuh login gitu. Nah kalau yang sudah login kan pasti server perlu menyimpan session. Nah kalau misalkan session ada di server itu beda-beda maka biasanya ketika layanan diarahkan ke server pertama ini kan kita ngomongin banyak server ya cluster tadi ya. Nah misalkan diarahkan ke server pertama untuk login, itu berhasil login. Kemudian request berikutnya ternyata diarahkan ke server 2. Nah, ini jadi masalah karena apa? Sessionnya hanya ada di server pertama, di server 2 tidak ada, maka akan terdeteksi belum login. Disuruh login lagi supaya sessionnya kesimpan di server 2. Gitu ya. Itu akan seperti itu. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Maka kita harus membuat directory yang menyimpan semua session dari semua server. Kita bisa menggunakan NFS ini, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Intinya ketika kita menggunakan di sistem terdistribusi, maka kemungkinan besar kita akan membutuhkan NFS ini. Oke, ini login. Sudah berhasil, clear dulu. Oke, sekarang perintahnya biasa df spasi min h, kita lihat. Hah, ternyata gagal. Wah, ini gagal ini. Ini gagal. Kita cek lagi ya. Fs tab. Oke, kita cek lagi. 192.168.100.1/home nfs underscore server share. Kemudian /home
underscore NFS share, tipenya NFS, bener. Defaults ini harusnya kayak gini ya, defaults ya. Kayaknya saya kurang ini. Kalau nggak salah seperti ini saya yang salah ya, harusnya defaults. Coba enter. Oke, kita sudo reboot. Atau mungkin cara ini coba kita lihat ya. Saya belum yakin, tapi kita memastikannya. Slash var log syslog. Semoga ada. Tidak masuk ke log. Tidak ada di log ya. Oke, nggak apa-apa. Kemungkinan besar tadi masalah saya masih salah di FS tab-nya ini. Harusnya default ini soalnya benar semua. Ini harus benar-benar semua. Default ini harusnya ada S-nya. Ya, itu yang masalah. Coba kita sekali lagi ya. Nah, oke, kita tunggu lagi. Balik lagi ke ngomongin tadi NFS ya dan sistem terdistribusi. Ya, jadi seperti itu. Saya pernah kasus lain itu ketika membuat sebuah cloud computing ya, mungkin ada di YouTube ini juga, di mana saya membuat compute node-nya itu lebih dari satu. Ada 2 compute node di sana. Nah, di situ kita perlu membuat directory yang untuk menyimpan informasi atau data dari setiap VM yang aktif ya di cloud kita gitu. Jadi supaya ketika VM tersebut pindah-pindah ke compute node yang lain, itu dia tetap terbaca ya, datanya ada di sana juga. Maka kita perlu membuat sebuah directory yang menyimpan informasi dasar dari VM seperti itu. Gitu ya. Nah, oke, ini mungkin itu ya. Hal-hal lain saya belum ketemu yang lain. Yang paling pertama sekali soal web tadi, ketika kita membuat cluster web, kemudian ketika kita saya membuat cloud computing, yaitu pasti membutuhkan NFS. Ya, dalam hal lain selain ini saya belum ketemu masalah lain. Gitu. Oke, seperti itu. Kita lihat ini sebentar lagi akan selesai. Sudah starting cloud init. Nah, ini ada cloud initnya ya. Oke, kita cepat aja langsung. Nggak usah sudah langsung aja df -h. Nah, ini baru berhasil ini. Ya, kita sudah lihat ini di 2 dari bawah ya, ada 192.168.100/home/nfs share. Ini ukurannya 8 GB, use 4 GB, available 3,8 GB, ya, use-nya 56%. Dia dimon ya, dimon ke /home/nfs_share. Nah, jadi kalau kita ls/home nfs_share di sini maka sudah ada percobaan.txt yang tadi, ya kan? Coba kita edit lagi coba /home nfs_share percobaan. Kita tambahi lagi di bawahnya ya. Ini diedit dari server 2. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang kita lihat di server 1. Di sini
kita langsung chat aja ya, percobaan 1.txt. Nah, sudah ada ya, ini diedit dari server 2. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil membuat NFS ya. Dari NFS servernya yang ada di server 1 ini kemudian dimounting oleh NFS di NFS klien ya di server 2. Kalau kita mau membuat server 5 server ya tinggal di set misalkan sebagai klien ya, yang lain ya. Tinggal di set sama persis kayak tadi. Ya, sama kayak waktu di server 2 tadi ya. Seperti itu, mungkin itu saja untuk NFS-nya. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan kalau ada yang tanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Atau mungkin bisa email saya atau ya bebas ya, pokoknya dari manapun Anda bisa menggapai saya ya. Yang punya nomor WA juga boleh. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.